Oke, pada video kali ini saya ingin berbagi, perlukah kita mengetahui komputer pribadi kita? Spesifikasinya tentunya yang saya bahas sekarang. Oke, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya kita mengerti apa sih spesifikasi komputer kita yang kita miliki dan perlu nggak sih kita update. Oke, langsung saja. Gini caranya. Untuk mengetahui komputer kita, yang pertama adalah kita harus masuk ke komputer, klik kanan, properti. Oke, sini nanti akan muncul nama daripada komputer kita, jenis prosesor, RAM, ID, produk, sistem TV, pen and touch. Oke, yang pertama adalah device name. Device name yaitu nama software Windows yang kita install, itu pasti akan muncul namanya. Kebetulan di sini sudah saya modif jadi nama saya pribadi. Terus yang kedua adalah penjelasan mengenai prosesor daripada komputer atau laptop yang kita punya. Ya, prosesor di sini kebetulan tipe saya adalah tipe Core i3 ya, generasi 7 dengan speed 2,3 Hz ya. 2,3 GHz. Oke. Spesifikasi ini apa sih maksudnya? Ya. Core i3 7020U. Itu artinya adalah Core i3 generasi ke-7. Ya. Terus 2,3 Hz. Nah, itu adalah kecepatan daripada kinerja CPU itu sendiri, itu 2,30 GHz. Jadi lumayan cepat ya. Terus poin yang ketiga adalah RAM ya. RAM di sini kebetulan saya menggunakan 8 GB ya. Oke. Terus device ID, nah ini adalah ID daripada motherboard ya, ada 4E dan sebagainya. Nah, produk ID, nah ini adalah ID daripada produk komponen semua ya. Laptop ini jenis ID-nya adalah 033 dan sekian. Sistem atau tipe di sini 64 bit, operasi sistem ya, daripada Windows 7 daripada Windows 10. Oke, kenapa di sini Windows 10-nya tertulis 64 bit? Karena di sini kita menggunakan RAM di atas 4 GB ya. Jadi RAM di atas 4 GB recommended-nya itu menggunakan Windows 10 64 bit ya. Kalau di bawah itu bisa menggunakan 32 bit. Kenapa demikian? Karena ketika kita menggunakan RAM 8 GB tapi menggunakan OS Windows 10 32 GB, maka tidak akan terbaca RAM itu ya. Yang terbaca hanya 3 GB usage karena maksimalnya itu 4 GB. Bahkan yang terbaca itu kebanyakan 3 GB saja. Oke, jadi kan mubazir, kita punya RAM besar tapi hanya yang terpakai 3 GB karena operasi sistem 32 bit hanya mampu membaca RAM di bawah 4 GB. Oke. Terus untuk mengetahui apakah perlu komputer ini kita update atau tidak, itu kita cukup buka di klik kanan ya. Kita buka klik kanan di bagian bawah, terus kita klik text manager. Oke. Nah, di sini akan muncul performance daripada komputer kita. Ini banyak orang yang nggak ngerti dan nggak pernah dilihat. Karena apa? Karena di sini adalah pentingnya kita mengetahui seberapa besar beban atau program yang dijalankan oleh komputer kita.
Oke, yang pertama kita bahas adalah CPU. Ya, CPU di sini dengan spesifikasi yang sudah saya sebutkan tadi itu berjalan 10% daripada kinerjanya. Ya. Terus nomor 2, memori 42% daripada kinerjanya. Terus yang ketiga, disk juga harus kita lihat di sini, disk 4% kinerjanya. Kalau kita mau upgrade, kita harus lihat ini dulu, CPU, memori, dan disk ya. Apabila dia melampaui 70% atau 80%, bahkan sampai 100, itu salah satu dari tiga ini harus kita update. Jadi kita kalau mau update RAM, lihat CPU-nya ya. Kalau kita mau update disk ya, kalau untuk disk hanya dua update-nya. Pertama, hard disk biasa, tipe biasa yang menggunakan dinamo. Yang kedua itu hard disk tipe SSD ya. Kebetulan saya menggunakan SSD, maka di sini jalannya pun pelan ya, hanya nggak sampai 20 tadi ya, 5, 10, bahkan 14. Untuk memori saya ini kan 8 GB. Coba kalian lihat, di sini sudah terpakai 42 Mbps ya, udah 42%, maaf ya. Berarti sudah hampir kepake di atas 3 GB ya, makanya saya menggunakan 8 GB. Untuk CPU di sini masih nyantai karena di sini saya hanya baru buka 2 jendela atau 2 tab. Coba sekarang kita tes browsing. Nah, kita tes browsing YouTube. Kita coba tes buka YouTube ya. Nah, oke. Sebelum kita buka videonya, kita lihat kinerja. Kita lihat kinerjanya ya. Kerja CPU sudah bertambah, tadinya 10%, sekarang 20%. Memori masih 44%. Oke, sekarang coba kita jalani lagu itu. Oke, kita jalani lagu ya. Oke, sambil kita lihat CPU di Google Chrome mulai naik turun ya. Oke, kita lewatin, kita buka tab lagi ya. Oke, sekarang kita lihat hanya buka 2 YouTube saja tadi sudah sempat sampai 30% ya. Memori masih santai 47%. Oke, kita buka 2 tab ya, coba kita tambahin satu lagi tab. Oke, gimana? Lihat, tadi sudah 70%, hampir 70%. Nah, ketika sudah berjalan dia mulai turun lagi karena CC-nya sudah dapat, sudah nyimpen di Google Chrome. Tapi ketika program dijalankan semakin banyak, maka CPU ini akan semakin bekerja keras dan memori pun akan semakin bekerja keras. Oke, tentunya juga hard disk. Karena apa? Karena program-program, aplikasi-aplikasi yang kita jalanin ini itu semua ada di hard disk ya. Kenapa hard disk saya cuma 8%? Ya karena menggunakan SSD ya. Kalau menggunakan hard disk dinamo itu pasti dia bisa sampai 100% atau 80-70. Itu yang menyebabkan komputer kita jadi lemot. Kita lihat CPU kah yang harus diganti, memori kah yang harus kita ganti, atau hard disk yang harus kita ganti. Jadi sebelum kita update, kita harus mengerti dulu mana yang bakal kita update. Oke. Kita kembali lagi ke spesifikasi yang tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi, tipe prosesor yang saya bahas kali ini adalah
prosesor itu jenisnya banyak ya. Untuk yang sekarang ini ada mulai dari Core i3 ya, dan mulai dari Core i5, Core i7, Core i9, bahkan dan Core i10 tuh udah ada. Dari sekian itu ya, kita harus perhatikan lagi generasi keberapa sebelum membeli laptop tersebut ya, sebelum membeli prosesor tersebut, karena banyak sekali para pedagang atau toko-toko itu hanya membicarakan jenisnya. Ini Core i3 mas, ini Celeron mas, ini Core i5 mas. Dia nggak pernah bicara generasi, padahal setiap generasi itu ada tahunnya dan berbeda jumlah CC yang dia simpan di prosesor. Ketika kita browsing, ketika kita membuka program, itu perintah ada di CC daripada prosesor tersebut. Setiap generasi berbeda muatan daripada CC-nya tersebut. Tetapi untuk gigahertz-nya ya kita lihat lagi, yang ada yang speknya itu Core i3, tapi di sininya sangat rendah. Paling kecil itu bisa 1,5 ya, 1,5 GHz, 1,8, 2,0, 2,2 Hz, 2,3 Hz ya. Itu berbeda kecepatannya. Nah, ini juga banyak orang nggak ngerti ya. Jadi kalau kita mau beli entah Core i3, entah Core i5 atau Core i7, sebaiknya kita juga perhatikan ini berapa gigahertz ya, itu di BIOS ada. Ketika kita membeli, kalau kita nggak ngerti masuk BIOSnya gimana, kita minta tolong aja sama tokonya, dia pasti mau untuk membuka BIOS aja. Pak, saya mau lihat BIOSnya dong ya, karena gunanya kita hanya pengen melihat Core i3 nya itu generasi berapa dan kecepatannya yang berapa gitu, karena ini menentukan harga jual daripada komputer tersebut ya. Kalau Core i3 generasi pertama tentu lebih murah dibanding generasi kedua, generasi kedua pun lebih murah ketimbang generasi ketiga. Sementara untuk saat ini sudah ada 9 generasi daripada semua keluaran Intel ya, baik itu Core i3, Core i5, Core i7. Begitu juga RAM itu ada bawaan laptop itu 4 GB, 2 GB, 8 GB ya. Tapi kita kembali lagi, spesifikasi RAM-nya itu apa? DDR3 kah atau DDR4 kah? Atau DDR4 kah? Karena itu menentukan MHz daripada kecepatan RAM tersebut. Oke, untuk mengetahui RAM spek komputer, kalian juga bisa download Spesi. Nah, di Spesi sini kalian akan dijelaskan atau lebih spesifikasi daripada laptop ini lebih detail ya, dari mulai Windows ya, sistem operasi Windows atau sistem operasi, CPU, RAM, motherboard, grafik, stroke, optik, and audio. Ya. Tadi saya menggunakan bawaan daripada laptop spesifikasinya dengan komputer, klik kanan, properti, kemudian nanti ada spesifikasi yang keluar ya, tampilannya kayak gini. Yang tadi ini adalah DP spesifikasi bawaan daripada Windows. Tapi kalau mau lebih detail kita bisa pakai Spesi ya, Spesi. Ini di sini ada operasi sistem sama kayak tadi, Windows 10 Pro 64 bit, CPU di sini sama Intel Core i3 ya, 2,3 GHz. Di sini juga kebaca suhunya. Nah, ini penting. Kita harus tahu suhu komputer kita, karena untuk Intel itu di atas 80 dia akan mati, komputer akan mati. Jadi kita kalau kerja tugas menggunakan laptop itu mati mendadak, tapi nanti setelah adem dia akan hidup lagi. Jangan kaget, karena laptop itu mempunyai sensor di mana CPU-nya
bila panas dia akan mematikan dirinya. Jadi kalian nggak usah panik ketika laptop kalian mati dengan pemakaian yang lama. Itu wajar aja, karena memang sensornya akan mematikan apabila suhu sudah di atas 70 sampai 80 dan seterusnya ya. Untuk yang tahan panas itu seperti keluaran prosesor AMD itu 80, 90 bahkan sampai 100 pun dia tidak mati ya, kecuali kalau di atas 100 kayaknya dia baru mulai sensornya itu berjalan dan akan mematikan mesinnya atau motherboardnya. Oke. Itu saja dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Penjelasan masalah spesifikasi komputer, baiknya kita update atau tidak, seperti itu ya. Jadi sebelum kita update, kita harus cek yang text manager ya, text manager. Di sini akan muncul ataukah CPU kah yang harus kita ganti, atau memori kah yang harus kita ganti, ataukah disk yang kita ganti ya, karena komponen 3 ini sangat penting ya, sangat penting. Dan yang sering rusak adalah 3 komponen ini juga ya, yang bikin komputer blinking, yang bikin komputer mudah mati ya, atau restart terus adalah ini 3 ini ya. Kadang CPU-nya yang sudah lemah, gejalanya sama, memorinya pun kadang lemah, crash, gejalanya pun hampir-hampir sama, atau hard disknya, itu gejala-gejalanya pun hampir sama. Jadi untuk laptop dan komputer kita harus perhatikan yang 3 tadi ya. Nah, yang terakhir baru motherboard. Kenapa? Ya karena motherboard itu setahu saya lebih tahan rusak ya. Kalau dipakai itu bisa 5 tahun dia baru mulai rada-rada error, bahkan bisa lebih, bahkan ada yang 10 tahun, tapi tergantung pemakaian ya. Cuman biasanya motherboard itu rusak di atas 5 tahunan seperti itu. Tapi kalau RAM bisa 2 tahun atau 3 tahun, bahkan setahun ya. Oke. Itu aja video dari saya kali ini, udah 17 menit. Takutnya bete yang lihat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.